Apa kabar, Bos? Pergi ke pasar beli duku, cakep. Pulangnya mampir ke Bu Ayu. Hari boleh Sabtu, tapi semangat nggak boleh layu. Kalau gitu, mendingan kita bahas sesuatu sambil ngopi-ngopi aja, Bos. Kita cari tempat yang suasananya agak beda. Lokasinya ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namanya Kopi Daong. Buat anak tongkrongan sejabodetabek, pasti sebagian udah familiar ya. Lokasinya ada di tengah hutan pinus di Desa Pancawati. Asli, Bos, bikin susah bergeser kalau udah nongkrong di sini. Pengen bukti, Bos? Nih, pandemi belum usai aja, jumlah pengunjungnya nggak turun. Bahkan ada yang rela jauh-jauh datang ke hutan pinus Pancawati ini. Kira-kira apa sih rahasia bisnisnya ya? Cus, langsung kenalan sama juragannya, Bos. Moto cuan yang ngopi di hutan pinus, ikutin saya sampai habis. Yuk! Bos, siapa sangka kalau kedai kopi segede ini pada awalnya cuma sebagai bisnis pendukung. Jadi, sejak tahun 90-an, keluarga Mario, khususnya sang ayah, udah menjalankan usaha penginapan di sekitar hutan pinus Pancawati. Lalu lahirlah Kopi Daong, yang awalnya cuma buat sampingan untuk tamu yang menginap di resort. Nah, berbekal hak izin dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Perhutani, lahan seluas 23 hektar ini akhirnya disulap jadi Daong Eco Park. Lalu, usahanya juga bertambah, Bos. Gak hanya resort buat penginapan, tapi termasuk usaha makanan dan minuman. Kedai kopi ini salah satunya. Karena konsepnya Eco Park, makanya Mario dan timnya punya tanggung jawab untuk menjaga alam sekitar. Nah, uniknya nih, Bos, sesuai aturan di surat izinnya, setiap pohon pinus dan tumbuhan lain yang ada di sini gak boleh ditebang sama sekali. Keren banget ya, gak cuma ngejar cuan, tapi ada tanggung jawab sama ekosistem alam. Oh iya, Bos, melanjutkan bisnis dari mendiang sang ayah memang jadi tantangan banget buat Mario. Apalagi buat mendapatkan dukungan dari tim yang sebelumnya dipegang oleh mendiang sang ayah. Belum lagi nih, Bos, yang namanya kedai kopi kan di mana-mana menjamur ya. Usaha sejenis sebagai pesaing pasti ada dong. Selama orang masih ngopi, insya Allah jalan terus. Dan kopi sendiri kan berkembang terus. Dan di situ gimana kita bisa sebagai pelaku usaha bisa ngikutin perkembangan itu dan beradaptasi. Bukannya ciut, Mario justru bisa membuktikan diri dengan selalu melakukan inovasi serta beradaptasi dengan zaman. Prospek kedai kopinya justru lebih cerah dan bisnis sekitarnya juga ikut menggeliat. Faktor penting yang bikin kedai kopi ini selalu ramai, salah satunya dari menu yang ditawarkan. Beragam varian kopi tersedia di sini. Ada es kopi susu daong yang jadi andalan pengunjung di sini. Terus ada juga kopi racikan manual yang jadi favorit para penggila kopi. Bahkan kalau lagi bosan sama kopi, kalian bisa pesan berbagai menu makanan berat, Bos. Salah satunya chicken cordon bleu ini. Dan yang pasti nih, Bos, di sini nggak cuma bisa nikmatin menunya, tapi view latar pinusnya itu loh, dijamin sorga dunia, Bos. Kalau lagi bosan duduk-duduk doang, ada juga spot naik kuda. Ada 15 kuda yang tersedia, mulai dari kuda blasteran Australia untuk orang dewasa, hingga kuda poni untuk anak-anak. Dijamin aman kok, Bos, karena selalu ada petugas yang menjaga dan mengarahkan kuda. Atau kalau mau yang aman, ada juga nih, kegiatan ngasih makan kelinci. Tinggal beli makanan yang tersedia di kasir, terus masuk ke kandang kelinci deh. Siapapun pasti happy ya kalau ketemu kelinci yang lincah-lincah kayak gini. Oh iya, Bos, kalau nanti sore kalian mau datang ke sini, dijamin antriannya kayak ular, Bos. Karena kalau weekend memang seramai itu, Bos. Terus kalau pengunjungnya membludak, cuannya pasti nggak sedikit dong ya. Bukan begitu, Mas Mario? Kalau weekdays itu sekitar 500-an per hari. Kalau weekend sekitar 2.000-3.000 lah. Let's say, setiap pengunjung cuma beli segelas es kopi susu yang seharga Rp36.000. Terus kita ambil angka pengunjung terendah per hari, yaitu 500 orang. Dalam sebulan, kisaran cuan dari es kopi susu aja bisa mencapai 500 miliar, Bos. Nah, itu baru hitungan segelas es kopi ya. Nggak mungkin dong datang ke sini cuma pesan kopi.
Belum dari menu lain, belum kalau saat weekend. Duh, bisa meriang kita ngitungnya, bos. Ngopi dengan balutan nuansa alam emang gak ada obat, bos. Bahkan, waktu penutupan saat PPKM aja, pengunjung masih berdatangan untuk minta kedai segera dibuka. Wah, pengunjungnya aja udah kayak fans garis keras nih. Kalau gitu, bagi-bagi ilmu marketingnya dong, Mas Mario. Kita full dengan digital marketing, Mbak. Waktu itu menariknya customer kami sendiri yang banyak repost, bikin konten, dan banyak juga mungkin selebgram yang kita nggak tahu viral sendiri gitu di antara mereka. Wow, the power of netizen memang nggak terbendung ya, bos. Makanya sekali lagi nih, bos, meskipun Mario menjalankan bisnis generasi kedua, tapi inovasi dan adaptasi perkembangan zaman adalah kunci untuk terus berkembang. Yang penting kalian mulai aja, yang penting kalian detail juga, hasilnya cuan, bos. Kalau kita bicara konsep Umbul Ponggo, tentunya berawal dari sebuah program desa ya Pak ya. Yang mana di situ harapannya dalam RC ini adalah Desa Ponggo menginginkan desa wisata yang mandiri. Bos, kreativitas masyarakat Desa Ponggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memang patut diacungi jempol. Di tengah banyaknya destinasi wisata, desa ini justru memanfaatkan peluang tempat wisata berbasis masyarakat. Bukan cuma perkara cuan, bos. Desa Ponggok menjadi bukti bahwa mewujudkan kesejahteraan bisa dilakukan bergotong royong. Konsep wisata Umbul Ponggok adalah badan usaha milik desa alias BUMDes yang tercetus oleh masyarakat dan aparat desa sejak tahun 2007 lalu. Kemudian konsep wisata ini pun berjalan 2 tahun kemudian. Apalagi pembuatan awal wisata ini mendapat dukungan dari APBD desa. Wah, kompak banget ya, bos. Tawarannya cukup menarik, bos. Di sini, wisatawan diajak untuk merasakan segarnya mata air dengan sejumlah aktivitas seru. Padahal dulunya, kawasan Umbul Ponggok hanya merupakan lokasi pemandian tua yang tidak terurus. Tapi sekarang, wih, jangan ditanya deh. Selain bisa berenang, wisatawan yang datang bisa mencoba sejumlah paket. Salah satunya, underwater photography. Ponggok yang terkenal setelah foto-foto wisatawan tersebar di media sosial. Terbukti nih, bos, eksistensi tempat ini terus bertahan sampai-sampai Umbul Ponggok jadi salah satu destinasi unggulan hingga saat ini. Kesuksesan aparat Desa Ponggok mampu mendongkrak pendapatan dari pengelolaan pemandian Umbul Ponggok. Kesejahteraan masyarakat desa jadi meningkat, warganya jadi cuan, bos. Kondisi ini juga yang menjadikan BUMDes Umbul Ponggok sebagai percontohan nasional. Secara luas, kawasan Umbul Ponggok terdiri dari 870 meter persegi. Pasokan sumber airnya berasal dari wilayah sekitar dengan debit mencapai 800 liter per detik. Untuk memaksimalkan tawaran yang ada, masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan melakukan pembangunan berkelanjutan. Pemberian tugas tiap manajemen juga sangat diperhatikan. Mulai dari kebutuhan parkir, tiketing, persewaan alat, pengawasan aktivitas, cleaning, sampai keamanan. Kurang lebih ada 46 sekian orang yang terlibat dalam pengelolaan wisata Umbul Ponggok. Bos, dalam membuat usaha berbasis masyarakat, ternyata ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Pertama, yaitu pendekatan. Langkah ini menjadi salah satu usaha dalam menjelaskan visi misi terkait pembentukan badan usaha milik desa. Kedua, memilih sumber daya manusia guna mendukung perkembangan dari BUMDes yang dibuat. Ketiga, merencanakan keuangan, biar pembagian hasil keuntungannya bisa benar-benar dirasakan untuk kepentingan bersama. Berdasarkan data, kawasan wisata Umbul Ponggok membawahi sekitar 720 kepala keluarga. Konsep pembagian hasil keuntungan ditetapkan sebesar 60% untuk warga. Sementara untuk 40% lagi digunakan untuk pengembangan wisata, operasional, dan gaji karyawan.
Terkait dengan keuntungan sebesar 60%, dibagi menjadi 4 program unggulan, Bos. Mulai dari pendidikan, kesehatan, rumah sehat, dan asuransi. Nanti akan dikembalikan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan, salah satunya adalah di bidang pendidikan. Desa Ponggok menciptakan satu rumah satu mahasiswa. Wih, cakep. Sampai bisa nguliahin anak-anaknya segala, Bos. Terkait pengembangan wisata, Umbu Ponggok juga menawarkan sejumlah wadah untuk para pelaku UMKM di Desa Ponggok. Kalau dihitung-hitung, setidaknya ada puluhan UMKM yang bergabung, Bos. Berbicara tentang wisata nih, Bos, pasti nggak bisa dipisahkan dari pelayanan yang ada. Makanya, untuk menarik para pengunjung, berbagai fasilitas harus sangat dipikirkan. Mulai dari berbagai perlengkapan berenang, properti, sampai sejumlah paket menarik untuk ditawarkan ke pengunjung. Tentunya sistem sharingnya hanya punya kewajiban kepada badan usaha milik desa atau pengelola wisata 10% dari margin bersih, laba bersih yang dikelola oleh UMKM. Bos, dalam menjalankan badan usaha milik desa, yang namanya keterbukaan sangat dibutuhkan, terutama terkait pemasukan dan pengeluaran yang ada. Itulah sebabnya manajemen Umbu Ponggok sudah menggunakan sejumlah teknologi. Misalnya, data tiket yang terjual dengan memanfaatkan sistem komputerisasi. Selain itu, musyawarah desa dilakukan rutin tiap bulannya. Usaha wisata seperti ini bukan tanpa kendala ya, Bos. Misalnya aja saat puncak pandemi, Umbu Ponggok sempat tutup total. Namun begitu, perawatan dan maintenance tetap dilakukan guna menjaga kelestarian sumber alam yang ada. Terus untuk saat ini, pengunjung Umbu Ponggok setiap harinya kira-kira ada di angka berapa ya? Karena kita belum 100% clear pandemi, tentunya kita per harinya kurang lebih 250 sampai 350 itu di hari-hari biasa. Kemudian dari weekend tentunya antara 500 sampai ke 1.200. Kalau harga tiketnya tentunya juga variabel, dalam arti hari-hari Senin sampai Jumat kita diskon 30% adalah 10.000, di hari weekend Sabtu Minggu dan tanggal merah nasional adalah 15.000. Wow, gurih ya, Bos. Itu cuma dari rata-rata pengunjung yang datang aja setiap harinya. Kita ambil di angka 500 pengunjung per hari, kemudian dikali 1 bulan dengan harga tiket minimal Rp10.000. Berarti dalam sebulan, omset dari penjualan tiket setidaknya Rp150 juta, Bos. Wah, apa kabar kalau lagi musim liburan nih? Pasti bener-bener cuan, Bos. Sementara untuk strategi marketing, selain memanfaatkan media sosial, pihak pengelola juga melakukan sistem konvensional, Bos. Yaitu dengan mengunjungi sejumlah perusahaan, instansi, maupun sekolah-sekolah terkait paket yang ditawarkan. Harapan kami ke depan tentunya adalah yang pertama adalah kepedulian masyarakat kami sekitar. Peduli terhadap mata air yang kami kelola, menjaga kebersihan, menjaga keramahan, dan juga menyambut pendatang atau wisata itu dengan ramah dan sopan. Semoga peluang dalam memanfaatkan sumber daya alam segera terwujud di desa-desa lainnya ya, Bos. Bos, bisnis usaha makanan memang seringkali jadi pilihan favorit. Tapi kalau nggak menawarkan sesuatu yang beda, kayaknya agak susah bersaing ya, Bos. Tapi ada loh, Bos, usaha catering baru 2 tahun berjalan, tapi udah auto jadi sultan. Widih, penasaran kan? Sebelumnya saya adalah karyawan swasta, saya tidak punya pendidikan di tata boga maupun bisnis. Tapi bisa loh punya usaha catering sendiri. Yuk intipin keseruannya. Dari awalnya cuma berniat untuk bertahan hidup, Isma berusaha memutar otak biar dapat tambahan pemasukan selain bekerja sebagai karyawan perusahaan. Berjualan dimsum tulang muda jadi pilihannya saat itu. Alasannya sederhana, Bos. Bisnis kuliner itu modalnya nggak banyak dan cuannya jelas cepat cair. Lagian, makan dan nyemil memang kebutuhan primer semua orang ya, Bos. Meskipun tanpa latar belakang pendidikan di bidang kuliner atau bisnis, Isma tetap pantang mundur. Mulai dari menjajakan ke tempat ia dan suami bekerja, kursus masak, hingga mengikuti kelas bisnis. Lambat laun, usahanya juga makin meluas.
Dari yang awalnya hanya satu menu, kini merambat jadi catering nasi besek dan hantaran serba dadakan. Produknya ini ia kasih label Dapur Bu Sastro. Cukup 3 jam aja, masakan siap dikirim. Debak! Slogan serba dadakan ini bos yang bikin customer jatuh cinta dan makin loyal sama catering milik Isma. Karena Isma berani ngasih jaminan catering ready 3 jam serta pengiriman nonstop. Kalau hari gini masih serba lambat, pasti bakalan kebabat ya bos. Hihi. Makanya cocok banget kan buat masyarakat perkotaan yang dituntut serba cepat. Untuk itu, Isma juga mesti nyiapin amunisi yang cukup nih bos. Stok bahan baku harus selalu ready dengan penyimpanan yang bisa tahan lama. Wah, kalau bahan baku nggak cukup, gimana mau cepet nyiapinnya kan? Nah, untuk menu bestsellernya sendiri, tersedia nasi besek. Jenis nasinya bisa dipilih antara nasi kuning atau nasi liwet. Makin nikmat dengan tambahan lauknya nih bos, seperti ayam goreng lengkuas, perkedel jagung, orek tempe, kentang Mustafa, telur dadar, dan sambal khas. Porsinya sengaja dibikin pas yang nggak bikin begah. Bos, meski baru berjalan 2 tahun, catering Dapur Bu Sastro ini geliatnya sudah kayak cita, alias cepet banget. Buktinya, mulai dari perusahaan besar, kalangan selebritis, hingga public figure lainnya udah pernah nyicipin catering dadakan ini. Mau tahu siapa aja bos? Di antaranya nih, ada bintang layar lebar Shandy Aulia waktu perayaan acara ulang tahunnya. Kemudian ada pasangan Cut Meyriska dan Roger Danuarta saat merayakan hari kelahiran putra tercinta. Termasuk Bunda Ashanti yang jadi langganan catering Bu Sastro untuk keperluan acara keluarga. Bahkan nih bos, pengusaha Pak Hairul Tanjung juga menggunakan jasa catering Bu Sastro saat perayaan ulang tahunnya ke-60 belum lama ini. Kalau soal omset, waduh, pasti bakalan shock dengernya nih bos. Dalam 1 bulan kita bisa melayani hingga 50.000 hingga 70.000 porsi. Kalau untuk porsi kita sendiri itu mulai dari Rp35.000 per porsinya. Menyesuaikan dengan jenis lauk dan juga jenis packaging. Kalau diambil kisaran minimalnya aja, 50.000 porsi dikali 35.000 harga per porsinya, berarti dalam sebulan omsetnya bisa mencapai 1 miliar lebih bos. Gemeter nggak tuh pas tahu omsetnya? Semua itu nggak lepas dari inovasi yang selalu dilakukan tim Dapur Bu Sastro. Satu hal yang selalu Isma tekankan pada timnya terkait terobosan ialah survei. Bertanya pada konsumen itu penting banget untuk mencari tahu apa yang disuka dan tidak disuka pelanggan. Kita kecilkan lagi, kenapa pada saat pandemi kan orang tuh lebih nyaman makan dengan inner circle ya. Kalau harus 10 porsi kan pasti mbak kebanyakan, ya udah kita bikin coba mini size-nya lah. Dari jawaban customer inilah lahir menu seperti tumpeng mini personal dan tumpeng hantaran 5 porsi yang bisa menyesuaikan keinginan pelanggan di saat pandemi. Kalau di saat merintis dulu, target marketnya berasal dari kalangan menengah ke atas atau instansi besar dengan pesanan besar. Tapi sekarang berubah nih, pelanggan kalangan menengah yang orderannya kecil justru lebih diutamakan. Intinya kalau pesan 5 porsi aja sudah bisa kok. Eits, jangan salah, meski pesanan jumlah kecil tetap aja cuan kan? Apalagi kalau yang order jumlahnya ribuan. Hebatnya lagi, selain mengejar cuan, usaha yang dibangun awal 2020 ini selalu menjunjung nilai kebermanfaatan. Contohnya, banyak pekerja yang terdampak pandemi lalu diberdayakan. Ada yang menjadi driver untuk antar jemput paket, pelipat kardus, hingga pembuat kue kecil penunjang catering. Untung gemilang bukan berarti nggak ada tantangan ya bos. Karena nggak ada background tata boga dan bisnis, Isma jadi harus serba mandiri serta aktif mengikuti kelas seminar. Kalau kalian mau coba terjun di sektor kuliner, ada sedikit tips juga nih. Mulailah dengan niat yang baik gitu. Nah, kita tetap harus sabar, pantang menyerah, gigih, kemudian mendekati komunitas yang melakukan usaha yang sama. Kenapa? Karena pasti teman-teman di luar sana ini udah punya experience ya, yang bisa kita pelajari. Kemudian ayo yuk coba kita bisa cari mentor-mentor di luar sana, banyak banget. Bisnis catering memang menjanjikan bos. Tinggal pinter-pinter mengamati apa yang menjadi kesukaan konsumen. Pokoknya, di mana ada kemauan, di situ pasti ada cuan.
Bos, bikin usaha kuliner itu harus sabar, telaten, dan tangguh. Kalau sabar, hasilnya apa teman-teman? Cuan, Bos! Bos, kalau ngikutin kata-kata motivator, kuncian dari setiap bidang usaha cuma ada 3. Niat yang kuat, inovasi dan terobosan, serta ngikutin perkembangan zaman. Kalau nggak ada niat, lama-lama keterusan mimpi, terus nggak akan bergerak, Bos. Kalau nggak ada inovasi, produknya ya gitu-gitu aja, nanti cuma jalan di tempat. Terus, kalau nggak ngikutin perkembangan zaman, lama-lama bisa ketinggalan sama pesaing kita, Bos. Jadi, kalau 3 poin itu udah bisa jalan, insya Allah cuan, Bos. Nah, biar urusan cuan makin aman dan nyaman, jangan lupa download Alobank, lalu upgrade ke Alo Prime. Segala jenis transaksi dijamin lancar, Bos. Mulai dari urusan transfer, pembayaran, sampai bisa diskon gede-gedean di merchant tertentu. Sekian dulu tayangan hari ini ya, Bos. Saksikan terus Cuan Bos setiap Sabtu jam 13 hanya di channel Trans 7.